Produk impor dari Tiongkok ini sangat beracun dan berbahaya, dan ini layak untuk ditarik peredarannya dari seluruh Indonesia. Loh, kok bisa? Oke, sebelum saya jelaskan, jangan lupa bantu saya untuk subscribe dulu channel saya ini. Produknya bernama Latiao. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu tentang informasi sekarang yang panas banget, yang nge-hype banget ya, bahwa BPOM ternyata telah menguji ya sampel dari produk Latiao dan ternyata itu dinyatakan berbahaya. Ya, kenapa tapi ini kok bisa muncul di pasaran dan itu beredar dengan begitu luas di seluruh Indonesia ya. Di beberapa wilayah ini sempat menjadi isu yang sangat heboh ya kan, karena banyak sekali konsumen-konsumen yang mengkonsumsi produk Latiao ini dan mereka keracunan gitu kan, terinfeksi. Ada yang gejalanya demam, diare ya, kemudian muntah-muntah, panas dan lain sebagainya. Ya, ternyata produk Latiao ini kan produk impor dari Tiongkok ya. Dan satu hal yang perlu saya jelaskan di sini, bahwa produk impor ya itu mereka masuk ke Indonesia itu pun tetap dalam pengawasan Badan POM. Tapi sekali lagi, Badan POM itu ketika produk masuk itu sifatnya administratif semua. Jadi tidak semua produk yang masuk ya impor ataupun produk lokal itu langsung dicek oleh Badan POM, tidak. Jadi administrasinya dulu. Nah, tapi setelah kemudian kalau ada kejadian atau pengaduan, barulah Badan POM nanti itu melakukan koreksi benar nggak ini misalkan mengandung bakteri tertentu dan lain-lain gitu kan. Nah, ternyata setelah dikoreksi, setelah dicek di pengujian laboratorium, si produk Latiao ini mengandung Bacillus cereus. Namanya sih keren, Bacillus cereus ya, tapi ternyata ini menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi tubuh. Yang pertama, kalau misalkan kita terinfeksi oleh Bacillus cereus, ya kita bisa terjangkit yang tadi itu, muntah-muntah, demam, diare gitu kan. Dan bahkan kalau misalkan sama anak-anak dan tidak tertangani dengan cepat, ini mungkin bisa fatal, berbahaya. Makanya harus dibawa langsung ke dokter. Nah, yang kedua, saya tadi malam itu baca-baca di situs-situs yang official gitu ya. Ternyata Bacillus cereus ini juga bisa menginfeksi mata, ya. Bagaimana caranya? Ya caranya kalau misalkan tangan kita itu sudah tertempel si Bacillus cereus gitu kan. Kemudian kita gosok-gosok mata, nah matanya bisa terjadi pembengkakan. Memang sih tidak fatal, tapi tetap saja kalau misalkan itu berlanjut dan mungkin jumlah bakterinya banyak, ya tetap harus dibawa ke IGD, ke dokter gitu kan, untuk diperiksa dan diobati. Nah, problematika produk yang beredar di market Indonesia ya. Terkadang memang saya sebagai praktisi lokal ya, pebisnis lokal merasa sangat kok bisa juga gitu kan produk impor itu dengan mudahnya mendapatkan izin edar di Badan POM, kemudian bisa berjualan dengan bebas. Sementara mungkin kalau misalkan produk-produk lokal itu memang perlu waktu yang begitu lama ya, bahkan bisa 6 bulan, 8 bulan ya untuk obat-obat tertentu gitu kan, produk-produk tertentu. Nah, ini juga menjadi satu yang harus dikoreksi saya kira oleh Badan POM, bahwa ya lebih baik kita saya nggak tahu bagaimana cara kerjanya gitu kan, supaya si produk-produk lokal itu bisa masuk ke market dengan lebih cepat gitu kan. Jadi tidak harus menunggu 6 bulan, 8 bulan dan lain sebagainya, yaitu kita tidak bisa jualan, tidak bisa berbisnis sama sekali. Nah, balik lagi ke produk Latiao tadi. Produk ini memang sangat berbahaya ya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang sudah pernah mengkonsumsi segera di stop untuk tidak mengkonsumsi lagi produk Latiao. Ya.